Film dimulai pada 5 Juni tahun 1944 saat Perang Dunia Kedua. Ketika sekelompok tentara Amerika bersiap untuk mengakhiri pendudukan Jerman di Prancis, misi mereka adalah menghancurkan menara radio yang dikuasai Nazi di sebuah gereja kecil di desa Prancis, agar pada hari D-Day Angkatan Udara Amerika bisa membantu pasukan darat. Di antara para tentara itu, kita bertemu dengan tokoh utama kita, Ed Boyce. Ed Boyce adalah seorang rekrutan baru yang baru saja masuk ke tentaraan sekitar 3 bulan lalu. Ia belum punya banyak pengalaman dan sering jadi bahan ejekan karena dianggap tak bisa menggunakan senjata dengan benar. Namun Boyce tidak menghiraukan mereka dan tetap fokus pada misinya. Tak lama kemudian, ketika mereka hampir sampai ke target, pesawat mereka diserang hebat oleh Jerman. Pesawat itu berhasil menghindari beberapa tembakan, tetapi dalam beberapa ledakan, banyak rekan mereka tewas. Lalu sebuah lampu merah menyala. Setelah itu, para tentara melompat keluar dari pesawat dengan parasut. Meski begitu, kebanyakan dari mereka tetap kehilangan nyawa akibat ledakan. Dalam kekacauan itu, Boyce jatuh ke sungai dan berhasil selamat. Lalu ia bertemu dengan atasannya, Corporal Ford. Mereka berdua kemudian bergerak menuju desa. Dan di perjalanan mereka bertemu 3 tentara lain yang selamat, Tibet, Chase, dan Dawson. Sebagai yang paling senior, Ford mengambil alih komando dan mereka pun melanjutkan misi. Namun, situasi tiba-tiba memburuk ketika Dawson menginjak ranjau darat dan tewas mengenaskan. Kehilangan itu sangat mengguncang mereka. Tetapi tidak ada pilihan selain tetap melanjutkan misi. Kemudian, saat mereka melewati hutan menuju desa, mereka melihat seorang gadis muda Prancis bernama Chloe. Begitu melihat mereka, Chloe langsung berlari. Ford memerintahkan agar ia ditangkap, karena tidak boleh ada seorang pun yang tahu keberadaan mereka. Para tentara pun mengejar dan berhasil menangkapnya. Chloe lalu mengeluarkan pisau untuk melindungi diri. Tapi Ford dengan mudah melucuti senjatanya. Boyce, yang bisa berbahasa Prancis, meyakinkan Chloe bahwa mereka tidak akan menyakitinya. Ia menjelaskan bahwa mereka hanya butuh bantuan untuk mencapai desa. Anehnya, Chloe akhirnya mau membantu. Ia membawa mereka ke rumahnya, lalu menjelaskan bahwa ia tinggal bersama adiknya yang berusia 8 tahun dan bibinya. Boyce tetap berada di luar bersama Chloe, sementara 3 tentara lain masuk ke dalam rumah untuk memastikan Chloe tidak berbohong. Namun Chloe merasa khawatir kalau keluarganya bakal disakiti, sehingga ia ikut masuk ke dalam. Tanpa sengaja ia menimbulkan suara yang membuat tetangga curiga. Seorang wanita tua segera memberitahu tentara Nazi bahwa Chloe keluar rumah setelah jam malam, dan karena itu ia harus dihukum. Tak lama kemudian, beberapa tentara Jerman datang dan mengerumuni Chloe sambil melecehkannya. Namun seorang perwira senior bernama Waffner tiba di sana. Ia menyukai Chloe, sehingga ia menegur anak buahnya dan memutuskan untuk membiarkannya pergi. Setelah tentara Jerman pergi, Chloe dan Boyce masuk ke rumah untuk bertemu lagi dengan tentara lainnya. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara-suara aneh dari sebuah kamar. Chloe mencoba menghindar dan mengatakan bahwa itu bibinya yang sakit. Mereka juga bertemu dengan adik Chloe, Paul, yang sangat gembira melihat tentara Amerika dan ingin bermain bersama mereka. Ford kemudian menyuruh Tibet dan Chase pergi ke arah gereja untuk memastikan apakah ada anggota regu mereka yang masih hidup sampai di sana. Sementara itu, Boyce terus merasa terganggu dengan suara-suara menyeramkan dari kamar sang bibi, dan ia pun mendekati pintu. Boyce mencoba mendekat untuk melihat. Begitu pintu terbuka, jantungnya hampir berhenti ketika ia melihat seorang wanita dengan wajah yang sudah benar-benar rusak dan mengerikan. Saat itu Chloe datang, dan Boyce yang ketakutan langsung bertanya padanya apa yang terjadi pada bibinya. Chloe menjelaskan bahwa bibinya pernah diculik tentara Jerman dan dibawa ke gereja, di mana mereka melakukan eksperimen padanya. Sebenarnya ada seorang dokter Jerman yang menculik penduduk desa dan melakukan percobaan mengerikan pada mereka. Ia menggunakan semacam zat hitam seperti kabel yang keluar dari tanah, dan ia mengklaim bahwa zat itu memiliki kekuatan khusus. Setelah itu, Chloe membalut luka tembak Boyce. Ia juga bercerita bahwa ia sangat membenci Jerman karena mereka menembak mati kedua orang tuanya. Tak lama kemudian, Nazi kembali ke daerah itu dan mengetuk pintu. Karena itu, Paul, Boyce, dan Ford terpaksa bersembunyi di loteng. Chloe membuka pintu dan ternyata yang datang adalah Waffner. Mau tak mau, ia harus membiarkannya masuk. Setelah berbincang sebentar, Waffner mencoba memaksa Chloe untuk berhubungan dengannya. Sebenarnya ada kesepakatan di antara mereka. Chloe mendapatkan jaminan keselamatan dengan imbalan harus tidur dengannya. Namun kali ini Chloe menolak.
Ia berkata bahwa ia tidak ingin melakukannya malam itu. Meskipun begitu, Waffner terus memaksanya. Boyce dan Ford yang bersembunyi di atas loteng bisa melihat semuanya. Saat Chloe tetap menolak, Waffner mengancam bahwa ia akan membawa adiknya ke gereja dan memperlakukannya seperti bibinya. Dalam keterpaksaan, Chloe akhirnya menyerah dan mengatakan ia akan tidur dengannya. Ketika Waffner berusaha memaksanya, Boyce yang melihat semuanya menjadi sangat marah dan ingin turun untuk menghentikannya. Ford menahannya, berkata bahwa jika mereka ikut campur, mereka akan terjebak dalam masalah besar dan seluruh misi akan hancur. Tetapi Boyce tidak bisa diam saja. Ia turun ke bawah dan menodongkan senjata ke kepala Waffner. Ford segera ikut turun untuk membantu rekannya. Ia memukuli Waffner dengan brutal hingga akhirnya mereka berhasil melumpuhkannya. Setelah itu, mereka mengikatnya di loteng. Ford memutuskan bahwa mereka akan menyiksanya untuk mendapatkan informasi. Kemudian ia memerintahkan Boyce pergi ke gereja untuk mencari tahu lebih banyak. Boyce pun berangkat dan sampai di depan gereja. Di sana ia terkejut ketika melihat tentara Jerman sedang membakar hidup-hidup penduduk desa yang wajahnya sudah cacat menggunakan flamethrower. Ia gemetar ketakutan. Tiba-tiba seekor anjing German Shepherd menyerangnya. Hal itu membuat para Nazi menyadari keberadaannya. Dan Boyce pun terkepung. Namun, ia melihat sebuah truk lewat dan segera melompat ke dalamnya. Hatinya semakin terguncang saat mendapati bahwa truk itu penuh dengan mayat. Beberapa saat kemudian, truk itu masuk ke dalam gereja dan Boyce ikut berhasil menyusup masuk. Setelah turun dari truk, ia dikejutkan oleh pemandangan sebuah fasilitas bawah tanah yang menakutkan. Ia melihat beberapa sel yang menyeramkan. Saat mengintip dari sebuah lubang, ia melihat sesosok makhluk mengerikan di sisi lain. Kaget, Boyce melangkah lebih jauh hingga tiba di sebuah laboratorium mengerikan, di mana ia menemukan sebuah lubang besar penuh zat hitam seperti kabel, dan di atasnya tergantung banyak orang yang dibungkus kantong. Ia terus melangkah sampai menemukan sebuah ruangan berisi cairan merah dalam suntikan. Ia mengambil satu dan menyimpannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara seorang wanita menjerit minta tolong. Ketika Boyce mendekat, ia ketakutan karena wanita itu memang masih hidup, tetapi tubuhnya hanya tersisa kepala saja. Lebih jauh lagi, Boyce menemukan rekannya, seorang tentara Amerika bernama Rosenfeld yang sedang terikat pada sebuah ranjang operasi. Untungnya, ia belum dijadikan bahan percobaan. Boyce berusaha segera menolongnya. Namun tiba-tiba Dr. Schmidt muncul, membuat Boyce harus segera bersembunyi. Dari tempat persembunyiannya, ia menyaksikan dengan ngeri. Boyce melihat dokter menyuntikkan cairan merah dari suntikan itu ke tubuh seorang mayat, dan tiba-tiba orang itu hidup kembali. Orang yang dihidupkan itu kemudian dimasukkan ke dalam semacam kamar mayat berbentuk sel. Begitu dokter pergi, Boyce segera lari ke tempat rekannya, Rosenfeld, yang terikat pada sebuah alat aneh. Boyce mengerahkan seluruh tenaganya, dan setelah berjuang keras, akhirnya ia berhasil melepaskan Rosenfeld dari alat tersebut. Meskipun Rosenfeld harus menahan sakit luar biasa. Mereka berdua sepakat untuk segera kabur sebelum ada yang datang. Namun mereka tidak tahu jalan keluarnya. Untungnya, mereka menemukan sebuah saluran pembuangan dan tanpa membuang waktu, mereka membukanya dan melarikan diri lewat sana. Adegan kemudian berpindah ke rumah Chloe, di mana Tibet dan Chase sudah kembali dari memeriksa daerah sekitar. Ford menanyakan tentang Boyce, tapi mereka tidak tahu apa-apa dan mengira Boyce mungkin sudah ditangkap Jerman. Beberapa saat kemudian, Boyce muncul kembali bersama Rosenfeld dalam keadaan selamat. Dengan panik, Boyce menceritakan semua yang ia lihat di dalam gereja, namun tidak ada yang bisa benar-benar memahami ucapannya. Bahkan Ford marah karena ia belum sempat memeriksa menara radio. Untuk membuktikan ceritanya, Boyce menunjukkan suntikan berisi cairan merah yang ia bawa dari laboratorium. Melihat itu, rasa ingin tahu Ford semakin besar. Lalu ia mulai menginterogasi Waffner tentang cairan tersebut dan eksperimen yang sebenarnya terjadi. Namun Waffner menolak memberi penjelasan. Ia hanya mengatakan bahwa sekarang penduduk desa punya tujuan baru dalam hidupnya, karena dari tubuh mereka akan tercipta sesuatu yang besar. Mendengar itu, Chloe diliputi amarah. Demi membalas dendam atas kematian orang tua dan bibinya, ia menusuk Waffner dengan pisau. Ia bahkan hampir melukai lebih jauh lagi. Tetapi para tentara menghentikannya dan mengirimnya ke bawah. Setelah itu, Ford menggantung Waffner dan menyiksanya dengan kejam untuk memaksa keluar kebenaran. Tapi upaya itu sia-sia. Boyce tidak tahan melihat kekerasan sejauh itu dan mencoba menghentikan Ford, namun malah menerima pukulan darinya. Perdebatan sengit pun pecah di antara mereka. Boyce menegaskan bahwa ia tidak ingin membunuh siapapun, sementara Ford dengan dingin mengingatkan
bahwa menjadi tentara berarti harus membuat keputusan sulit. Setelah disiksa habis-habisan, Waffner akhirnya memberikan sedikit informasi. Ada 40 tentara yang menjaga menara itu. Mendengar ini, Ford segera mengumpulkan timnya dan mempersiapkan mereka untuk pertempuran. Ia memerintahkan Chase membawa Waffner agar bisa digunakan sebagai tameng saat penyerangan. Chase menurut dan naik ke loteng. Di sana Waffner terlihat tidak sadarkan diri. Chase mencoba membangunkannya. Memanggilnya berulang kali, tetapi tidak ada respon. Tiba-tiba Waffner memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerangnya dan melepaskan beberapa tembakan. Suara tembakan membuat yang lain segera bergegas ke loteng. Mereka akhirnya berhasil melumpuhkan Waffner, tetapi sudah terlambat. Chase terluka parah dan meninggal beberapa saat kemudian. Kejadian itu menghancurkan semangat semua orang, terutama Boyce. Putus asa, ia akhirnya mengambil suntikan berisi serum merah dan menyuntikkannya ke tubuh Chase, berharap ia bisa dihidupkan kembali. Tak lama kemudian, serum itu mulai bereaksi. Chase tersentak bangun, membuat semua orang terpana. Saat ditanya bagaimana keadaannya, Chase menjawab bahwa ia baik-baik saja, hanya merasa sangat haus. Mereka memberinya air, namun beberapa saat kemudian, tubuhnya mulai panas seperti demam, otot-ototnya menegang, dan tubuhnya kejang hebat. Suara tulang retak dan patah terdengar. Sementara tubuhnya perlahan berubah menjadi sosok monster mengerikan mirip zombie. Melihat itu, semua panik dan menuntut jawaban dari Waffner. Dengan dingin ia berkata bahwa Rike 1000 tahun akan dibangun di atas. Serum itu digunakan untuk membuat tentara. Artinya, dengan serum itu orang mati bisa hidup kembali dan berubah menjadi super soldier mirip monster. Nazi ingin memakainya supaya bisa memenangkan perang. Beberapa saat kemudian, Chase tiba-tiba jadi sangat agresif dan menyerang teman-temannya. Dia berteriak-teriak, menanyakan apa yang sudah mereka lakukan padanya. Semua mencoba menahannya, tapi dia malah semakin brutal. Akhirnya Ford terpaksa menembakinya berkali-kali, namun peluru sama sekali tidak mempan. Chase malah makin ganas. Pada akhirnya Boyce berhasil menjatuhkannya ke tanah dan menghantamnya berkali-kali dengan senapan sampai zombie itu benar-benar hancur. Di tengah kekacauan itu, Waffner berhasil kabur dan menyandera Paul saat para tentara lain sadar. Semuanya sudah terlambat. Waffner sudah keluar dan memberi kabar pada pihak Nazi. Segera terjadilah baku tembak hebat antara tentara Amerika dan Jerman. Banyak tentara Jerman tewas, dan Waffner pun terluka parah hingga separuh wajahnya hancur. Meski begitu, dengan bantuan sisa pasukan Nazi, ia berhasil membawa kabur Paul. Melihat itu, Chloe panik dan memohon agar tentara menyelamatkan adiknya. Tapi Ford bersikeras mereka harus segera menghancurkan menara karena Jerman sudah tahu rencana mereka. Boyce menentang. Ia berargumen mereka harus menyelamatkan Paul dulu karena anak itu dalam bahaya akibat mereka. Ia mengusulkan rencana baru, meledakkan seluruh gereja supaya stasiun radio sekaligus laboratoriumnya hancur. Mendengar itu, Tibet setuju dan Ford akhirnya, meskipun enggan, menerima rencana tersebut. Sementara itu, Waffner yang kesakitan parah tiba di laboratorium dan kalap mencari suntikan serum merah untuk menyuntik dirinya sendiri. Dokter memperingatkan bahwa serum itu belum pernah dipakai pada manusia hidup dan sangat berbahaya. Tapi Waffner yang sudah gila karena sakit dan amarah mengabaikannya, lalu menyuntikkan serum ke tubuhnya. Seketika tubuhnya kejen-kejong dan ia berubah menjadi monster mengerikan dengan wujud yang sangat rusak. Di sisi lain, Chloe bertemu seorang tentara Nazi yang mulai mengikutinya dengan niat jahat. Saat ia terpojok dan hendak dipaksa, Chloe malah tiba-tiba tertawa keras. Tentara itu bingung. Dan tepat saat itu, Ford muncul dari belakang dan memukulnya hingga pingsan. Tak lama kemudian, tentara itu muncul di gereja dengan mulut ditutup lakban. Para tentara Nazi bingung dan mencoba menanyainya. Ia berusaha bicara, tapi tidak bisa. Akhirnya lakban di mulutnya dilepas. Itulah kesalahan terbesar mereka, karena di mulutnya tersembunyi granat dan tubuhnya dililit bahan peledak. Begitu lakban terlepas, ledakan besar terjadi dan banyak tentara Jerman tewas. Saat Nazi lain datang mengamankan lokasi, Rosenfeld dan Tibet langsung menyerang habis-habisan dan menghabisi mereka juga. Di tengah kekacauan itu, Chloe, Ford, dan Boyce memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke gereja lewat jalur got. Begitu berhasil masuk, Chloe berpisah untuk mencari adiknya. Ia menodongkan senjata pada seorang tentara Nazi dan memaksanya menunjukkan jalan menuju Paul. Tentara itu ketakutan dan menuruti. Ia membawanya ke sebuah ruangan. Namun begitu Chloe masuk,
Ia terkejut bukan main, ruangan itu penuh dengan zombie mengerikan. Saat tentara itu hendak menembaknya, Boyce datang tepat waktu dan membunuhnya. Setelah itu, Chloe dan Boyce akhirnya menemukan Paul yang terikat di ranjang. Mereka pun berhasil menyelamatkannya. Boyce menyuruh Chloe dan Paul segera kabur dari sana karena dia masih punya urusan yang belum selesai. Chloe dan Paul setuju, lalu mencoba kabur lewat saluran air. Namun, tiba-tiba seekor zombie mengerikan menghadang jalan mereka. Chloe menyuruh adiknya lari, sementara dia sendiri tetap tinggal untuk melawan monster itu. Chloe menembaknya 3 kali, tapi zombie itu tidak mati dan langsung menerjangnya. Ketakutan, Chloe berlari sampai akhirnya menemukan flamethrower. Dengan senjata itu, ia berhasil membakar zombie tersebut hingga musnah. Setelah itu, Chloe kembali bertemu Boyce dan Rosenfeld. Sementara itu, Boyce dan Rosenfeld sibuk menyelamatkan Paul sambil bertempur melawan tentara Nazi. Di sisi lain, Ford sudah sampai di menara radio dan memasang bom beserta pengatur waktu. Tapi saat ia berbalik, Waffner yang kini sudah berubah menjadi monster mengerikan karena serum, tiba-tiba muncul. Dengan kekuatan barunya, Waffner menghancurkan bom dan mulai menghajar Ford dengan brutal. Sementara itu, Boyce bertemu Dr. Schmidt yang mencoba menembaknya. Boyce berhasil selamat dan keduanya terlibat pertarungan sengit. Akhirnya, Boyce membunuh dokter itu dengan menusukkan pisau ke kepalanya. Di tempat lain, Waffner menyeret Ford yang sudah terluka ke laboratorium. Ia menggantung Ford di sebuah kait dan menyiksanya dengan kejam persis seperti yang dulu Ford lakukan padanya. Beberapa saat kemudian, Boyce datang dan menembaki Waffner bertubi-tubi, tapi sama sekali tidak mempan. Pertarungan dahsyat pun terjadi. Ford akhirnya berhasil melepaskan diri, lalu menyuntikkan serum ke tubuhnya sendiri. Seketika ia juga berubah menjadi super soldier. Saat Waffner hampir membunuh Boyce, Ford menghadangnya, dan keduanya bertarung sengit. Ford segera sadar bahwa kekuatan saja tidak cukup untuk mengalahkan Waffner. Maka ia menggulingkan sebuah tabung oksigen mendekati Waffner. Boyce lalu menembaknya hingga meledak besar. Ledakan itu melempar monster Nazi tersebut jatuh ke dalam lubang tar. Dalam kekacauan itu, para tentara lain berusaha kabur. Namun, Ford tiba-tiba mendorong Boyce keluar dan mengunci pintu laboratorium dari dalam. Boyce panik, memohon agar pintu dibuka, tapi Ford menolak. Ia memberi perintah agar Boyce segera meledakkan menara radio dan menghancurkan tempat itu sepenuhnya. Menurut Ford, serum ini harus dilenyapkan, bahkan Amerika pun tidak boleh mendapatkannya. Di dalam laboratorium, mayat-mayat tentara mulai hidup kembali, termasuk Waffner yang bangkit lagi. Tapi Ford segera mengaktifkan peledak dan menyalakan ledakan besar, menghancurkan lab beserta semua zombie di dalamnya. Ford sendiri ikut tewas dalam kobaran api. Di saat bersamaan, Boyce berhasil mencapai menara radio, memasang bom, dan segera melarikan diri dari kompleks tersebut. Begitu di luar, ia bertemu kembali dengan para rekannya. Sesaat kemudian, gereja runtuh dan berubah jadi puing-puing. Tak lama, lewat radio diumumkan bahwa operasi D-Day berhasil dan pasukan sekutu meraih kemenangan besar. Adegan terakhir memperlihatkan Boyce melapor pada sersannya. Ia memberikan seluruh kredit peledakan gereja kepada Ford, sehingga membuat sang sersan sangat terkesan. Sersan lalu bertanya tentang rumor adanya laboratorium rahasia di bawah gereja. Boyce berbohong dan mengatakan bahwa ia hanya menemukan stasiun radio, tidak ada yang lain. Sersan percaya begitu saja. Film berakhir dengan Sersan memberitahu Boyce bahwa ia tidak akan dipulangkan ke rumah, melainkan ditugaskan lagi untuk misi berikutnya. Sebuah isyarat jelas. Cukup menarik bukan? Nantikan video selanjutnya dari Zain Movie.